Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Yang kami hormati Ketua Musholah Al-Ikhlas beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Bapak Ibu RT, yang kami hormati para orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bertemu di rumah Allah ini guna untuk kita bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh ketua kita, Bapak Ketua kita, Bapak Haji, bahwasanya memang beberapa kali kita izin ke sini, ya beberapa kali juga kita di cancel kemarin karena memang tadi sebagaimana sudah dijelaskan. Maka oleh karena itu bersyukur kita, alhamdulillah saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa bertemu di sini, ya. Karena terus terang kalau kami itu biasanya kalau jadwal langsung disisir, gitu. Nah, jadi langsung disisir. Jadi kalau kemarin sudah ke Masjid Al-Madaniyah, Masjid itu sudah terus berjalan masuk ke sini, gitu. Makanya kami biasanya kalau izinnya itu kalau ada hari-hari Jumat paling akhir atau paling cepat bisa jadi hari Sabtu baru kami izin. Selain itu juga di akhir seperti itu karena kami melihat kegiatan Pak Lurah dulu. Karena biasanya kan Pak Lurah, Pak Camat ada kegiatan safari subuh, makanya kami nggak berani buat jadwal sebelum tahu informasi kegiatan Pak Lurah dan Pak Camat. Kegiatan subuhnya di mana? Apa di sini, di Kelurahan Masrinca, apa di mana gitu kan? Nah, karena memang terus terang kalau setiap minggu pagi ini kan semua pejabat pemerintahan yang dari atas, dari Pak Wali Kota sampai ke Lurah, ke Camat itu sebagaimana memang program Bapak Wali Kota kita itu menggerakkan sholat subuh secara berjamaah insyaallah. Jadi setiap minggu itu rutin. Kalaupun mungkin saat ini kita tidak ketemu sama Pak Lurah, sama Pak Camat, sama Pak Wali mungkin, yang pasti beliau sholat subuh di tempatnya masing-masing di dekat rumahnya saja, bisa jadi di tempat lain, di daerah yang lain. Jadi insyaallah kapan waktunya nanti insyaallah pasti ketemu gilirannya kita bertemu dengan Bapak Lurah dan Bapak Camat insyaallah. Maka karena itu kami di sini ya sebagai perpanjangan, ya, perpanjangan dari pemerintah kota, dan itu tadi kami katakan dari Bapak Wali Kota, Bapak Cuk, Bapak Lurah, Bapak Camat, kami diutus ke sini untuk bersama-sama selalu menjaga silaturahim
silaturahim, baik itu antara ulama dan umaroknya, para pemimpin kota dan kita semua, insyaallah. Semoga insyaallah kehadiran kita di sini dapat memberikan manfaat buat kita semua, dan paling tidak bisa bersama-sama kita belajar dan selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami katakan di awal, pentingnya syukur dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, karena kita tahu apa yang ada pada diri kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala-galanya buat kita. Maka oleh karena itu sebagai makhluk Allah yang dhaif, tentunya sama juga dengan kita, dengan manusia. Ketika kita diberikan sesuatu, pasti kita akan berucap terima kasih. Terima kasih dengan lisan kita. Dan bukan cuma terima kasih saja dengan lisan, tapi bagaimana apa yang diberi itu kita pergunakan, kita manfaatkan. Sama juga dengan ketika Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan rezeki kepada kita, kenikmatan kepada kita, maka apa yang harus kita perbuat? Tentunya berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya buat kita. Nikmat sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat waktu Allah berikan. Nikmat harta Allah berikan, walaupun mungkin ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, ya. Iya. Kepengennya nak kayu atau masih inilah misalnya itu. Tapi tetap dikasih oleh Allah. Tetap dikasih, dan itu tetap harus kita syukuri, tetap harus disyukuri, karena itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Karena Allah itu maha tahu tentang kondisi kita, bagaimana diri kita. Bisa jadi ketika kita mungkin dikasih rezeki yang banyak, sesuai dengan keinginan kita, rezeki itu bukannya malah menjadikan dia dekat kepada Allah, tapi malah menjauhkan dia dari Allah. Itu seperti itu. Makanya rezeki mungkin yang saat ini kita merasa kurang, karena mungkin bisa jadi seperti itu. Allah tahu dengan kita. Makanya sebagai makhluk Allah, sekali lagi, sebagai hamba Allah yang bersyukur, pandai bersyukur, mensyukur nikmat Allah, pokoknya kita tidak boleh merujuk sama Allah. Terima apa yang Allah berikan kepada kita. Terima saja. Sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah. Banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat itu, kalau kita mau menghitung nikmatnya, kata Allah, la tuhsuha wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Walaupun mungkin pepohonan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai penanya, dedaunan kita jadikan sebagai warakahnya, kertasnya, dan laut, air laut, bukan air sungai, kan? Kalau air sungai kita ini bentar surut, habis, kering. Tapi air laut dijadikan sebagai tintanya untuk menulis, mencatat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mau coba-coba nulis, kita tetap tidak akan mampu untuk menghitungnya. La tuhsuha, tidak akan mampu. Maka oleh karena itu sebagai makhluk Allah sekali lagi yang dhaif ini tadi, yang memang tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali dari Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saat ini kita tidak perlu hitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Pak. Tetapi bagaimana kita berusaha bersama mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekali lagi, bagaimana saat ini nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga untuk kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Inilah tugas kita bersama saat ini, ya.
tugas kita bersama. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Tentunya dengan banyak berzikir. Zikir dengan lisan kita dan zikir dengan perbuatan kita. Apa? Sholat. Sholatnya kita jaga. Sesuai dengan Al-Kautsar, surat Al-Kautsar tadi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah meminta kita untuk kita bagaimana menjaga sholat kita. Jadi ini yang utama, penting sekali kita menjaga sholat kita. Jadi semalam Bapak Haji kita SMS kepada kami, Ustaz kalau bisa materinya tentang pentingnya sholat atau rukun-rukun sholat dan pentingnya sholat bagi diri kita. Makanya karena itu kita berusaha pada pagi hari ini, makanya kami bawa buku. Biasanya kami tidak bawa buku sebenarnya. Kalau tidak bawa buku kayak kami salah ngomong. Kayak dia salah ngomong. Jadi kalau kita bawa buku kan kalau kita salah, ada bantuannya kita ngambil buku dari Fikih Islam Sulaiman Rasyid yang biasa-biasa baik kita ada bukunya. Ya kita tidak bahas seluruhnya bu, sekilas baik. Kalau bahas seluruhnya lama ya, sekilas baik yang pasti paling tidak untuk kembali mengingatkan kita, kembali mengetuk hati kita, yang selama ini mungkin kita masih lalai, belum terjaga sholat kita, maka paling tidak dari subuh ini kita mulai bisa mengingatkan kembali diri kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk ke dalam rukun sholat, rukun-rukun sholat, di sini kita akan membahas tentang pentingnya sholat itu bagi diri kita. Pentingnya sholat itu. Kenapa? Tadi kami katakan di awal. Karena dengan sholat inilah salah satu wujud aplikasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud prakteknya bukan. Jadi yang namanya syukur itu bukan cuma tadi kami katakan di awal, syukur dengan lisannya baik, alhamdulillah laki aku pegawai dapat duitnya banyak lebih dari tetangga sebelah misalnya gitu kan, dia ada gajinya ya kan. Bersyukur. Sudah bersyukur, apakah cukup hanya dengan syukur baik? Tidak. Apa sebenarnya yang dipergunakan gaji itu tadi untuk menafkahi keluarga. Selain dipergunakan untuk menafkahi keluarga, jangan lupa dalam harta itu juga ada hak orang lain. Kita bisa berbagi dengan keluarga dekat-dekat kita, mungkin yang kita mungkin masih agak susah misalnya perekonomiannya. Berbagi dengan yang lain, berbagi. Kenapa? Karena itulah salah satu wujud syukurnya tadi. Selain dipergunakan sendiri, bagaimana itu pun bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sama juga dengan sholat ini tadi, Bapak Ibu. Dengan sholat inilah salah satu praktek syukur kita, bahwasanya memang kita ini benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjaga sholat kita. Dan memang sholat ini merupakan kewajiban kita. Tugas kita ketika kita mengaku kita ini seorang muslim, kita harus jaga sholat ini tadi. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib hukumnya bagi diri kita yang ngaku kita ini seorang muslim. Jadi kalau kita muslim, Islam, ngaku Islam, maka jangan lupa sholatnya dijaga. Sesuai dengan kesaksian kita kepada Allah. Dalam arkanul Islam kan, bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Sungguhnya Islam itu terbangun dari 5 fondasi, 5 dasar. Diawali dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin bahwasanya baginda Rasulullah itu utusan Allah. Diwujudkan dengan apa prakteknya? Dengan kalimat syahadatain yang selalu kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian.
Sudah kita percaya kepada Allah, diwujudkan, diucapkan dengan lisan kita tadi. Yang kedua, tugas kita, kalau kita memang mengaku umat Islam, mau Islam, jadi apa? Wa iqamis sholat, mendirikan sholat. Sholat diletakkan pada posisi kedua, Bapak. Kenapa? Karena sangat pentingnya sholat ini bagi diri kita. Karena kalau sholat ini tidak diletakkan pada posisi kedua, bisa jadi nanti ketika yang lainnya, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Tiga ke bawah, kalau dia tidak diawali dengan sholat yang bagus, nanti bisa jadi amal selanjutnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia berinfak, infaknya itu bagus, tapi dianya tidak sholat. Karena hukum infak itu kan ya sunnah. Jadi kalau zakat fitrah, kalau zakat itu wajib bagi siapa harus menunaikan zakat. Tapi kalau itu tadi sholatnya tidak dijaga, dia melakukan infak, dia mungkin berpuasa, dia berzakat, jadi dia menunaikan haji, dilakukan, tapi sholatnya tidak dilakukan, maka bisa jadi yang lain dari ibadah yang dilakukan ini mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika kita di rumah, gitu kan. Ibu-ibu masak di rumah, gitu kan. Harapannya kan ketika kita berbuat di rumah apapun itu kalau bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang bapak bekerja punya nilai ibadah. Yang ibu juga tadi kami katakan bekerja di rumah punya nilai ibadah di hadapan Allah. Bagaimana caranya agar apa yang kita perbuat itu punya nilai ibadah? Ya tadi diawali dengan kita menjaga sholat itu. Jadi yang selama ini maaf sholatnya masih galak bolong-bolong, yuk kita sama-sama, kita sama-sama perbaiki, sama-sama perbaiki. Karena tadi mengatakan di awal pentingnya sholat ini untuk diri kita sendiri. Jadi sholatnya kita yang kita lakukan di dunia ini Pak untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan, tapi untuk diri kita. Biar kita ini nanti lemah ketika kita menghadap Allah. Biar kita ini nanti ketika dalam pergaulan hidup di dunia bagus. Karena sebagaimana dalam hadis kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita sholatnya sudah bagus, maka insya Allah kehidupan kita terjaga. Kita tidak akan melakukan atau tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Ketika perbuatan buruk yang kita lakukan itu tadi kita lakukan, dan saat itu kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita, dan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesalahan-kesalahan kita itu tadi. Nah, itulah yang kita tahu. Karena kita tahu kehidupan dunia ini kan cuma sebentar. Sebentar. Kehidupan yang hakiki nanti yang kekal yang selama-lamanya nanti di akhirat. Dan sebelum kita hidup di akhirat nanti menghadap Allah, kita pun akan masuk dulu kehidupan selanjutnya apa? Alam kubur kita. Alam kubur. Jadi paling tidak nanti masih ada dua alam lagi Bapak Ibu yang akan kita lalui setelah alam dunia kita. Apa? Alam kubur dan alam akhirat. Nah, dua alam ini yang menentukannya kita sendiri, Pak. Karena di kubur itu Allah cuma hanya memberikan dua fasilitas kepada kita, nikmat kubur atau siksa kubur. Begitu juga di alam akhirat Allah hanya memberikan dua fasilitas kepada kita, tempat surga dan neraka. Dua. Nah, yang menentukannya di mana kita kaget itu saat kita hidup di dunia aja lah. Mak mana ketika kita dikasih kesempatan hidup di dunia, terutama sholat kita tadi yang dikatakan di awal. Mak mana sholat kita sudah bagus belum? Nah, dalam Al-Quran itu dikatakan, ketika baginda Rasulullah SAW berjalan sama Jibril, ketika saat itu melihat manusia yang saat itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Saqar, dikatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar?
Dijawab oleh mereka saat itu, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai dari sholat. Lalai, tidak menjalankan sholat, tidak dijaga. Di mana ditempatkan? Neraka sakor. Dan kalau kita ditanya masuk, galak dimasukkan ke dalam neraka sakor, ada kata yang galak. Kita tidak ada yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu mulai saat ini yuk kita bersama-sama sekali. Kita bersama-sama selalu melihat ke dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi ibadah kita, bagaimana ibadah kita saat ini. Maka oleh karena itu sekali lagi bersyukur kita saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Bersyukur kita, Pak. Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Untuk melangkahkan kakinya ke mushola kita itu kadang tidak semua orang mampu. Maka oleh karena itu bersyukur kita. Dan tak lupa selain syukur, kita pun harus juga mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum menunaikan ibadah sholat subuh. Kita doakan dan kita ajak, yuk bangun. Bunyi bukan? Ya, yuk bangun. Ya, kasih. Sholat subuh dulu yang belum terbangun subuhnya, yuk bangun. Yang mungkin tadi habis nonton bola, ya, bangun dulu, sholat subuh dulu. Ya. Jangan kaya gara-gara dunia, gara-gara bola kita tidak sholat subuh. Inilah yang menyebabkan akhirnya kita nonton TV itu haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena dengan nonton TV, asyik nonton TV, akhirnya kita lalai dari menjalankan perintah Allah. Jadi itu haram TV itu. Hiburan itu haram. Tapi kalau hiburan itu tadi kita jadikan sebagai hiburan kita, dan kita tidak lupa kepada Allah, ibadah dan tugas kewajiban kita, tidak masalah. Mengalahkan itu yang belum terbangun sholat subuh, orang tua membangunkan anaknya, istri membangunkan suaminya, suami membangunkan istrinya. Bisa jadi anak membangunkan orang tuanya kalau belum terbangun sholat subuh, bangun subuh dulu. Yang sudah aktif beraktivitas mungkin di luar dengan usahanya, yang keluarnya jam 2, jam 3, kalau udah kata keluar malam kalau mencari rezeki bagus, subhanallah. Semangat dalam mencari rezeki. Tapi jangan lupa tetap ibadahnya dijaga. Karena sudah ibadahnya bagus, sholatnya bagus, fantashiru fil ardi. Cari rezeki sebanyak-banyak. Tapi jangan lupa sekali lagi ibadah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi pentingnya sholat buat diri kita. Kenapa? Yaitu tadi untuk akhir kehidupan kita. Sekali lagi, sholat ini penting karena untuk akhir kehidupan kita kagak dene. Dan juga dengan sholat ini saya mengatakan di awal sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi yang mungkin selama ini kita masih galak lalai, yuk kita perbaiki ibadah kita. Selagi masih ada kesempatan, Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kita perbaiki. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam kita beribadah tentunya berharap dalam kita ibadah dan sholat berharap agar apa yang kita lakukan yang tadi kami katakan di awal punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, sholat kita punya nilai di hadapan Allah. Bukan dekat nilai. Karena bagaimana sholat itu agar sholat kita punya nilai di hadapan Allah, makanya kita harus tahu bagaimana caranya. Bagaimana cara sholat yang benar. Sholat yang benar itu yang bagaimana ya? Sholat yang mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata baginda Rasul. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, baca dalam Al-Quran, tidak katib bagaimana caranya sholat, tidak dijelaskan di situ. Di situ hanya diperintahkan untuk apa? Sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Perintahnya di situ di Al-Quran. Bagaimana cara sholat?
ya itulah kita mencontoh baginda Rasul, melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi yang namanya sholat itu kan tuftahu bit takbir wa tusallimu bit taslim. Jadi yang namanya sholat itu dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu sholat. Oleh karena itu pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas bersama-sama belajar, kita bersama-sama belajar sekali lagi tentang abudio sholat itu. Jadi saat di awal kita sudah jelaskan bagaimana sholat dan pentingnya sholat. Selanjutnya abudio rukun sholat itu. Jadi kita harus tahu rukunnya dulu. Rukun itu apa? Cara sholatnya itu mana? Jadi diawali dengan definisi tadi, diawali dengan kita berniat atau dengan kita tadi takbir, ditutup dengan salam. Dan rentetannya itulah disebut rukun sholat. Jadi rukun sholat yang pertama itu yang harus kita tahu yaitu dari niat yang pertama. Niat sholat. Niat sholat, kalau kita sholat yang zuhur asar ya itu niat juga, tapi yang terpenting yang lebih jauh dari itu, niat sholat kita itu untuk apa? Kalau niat sholat kita ibadah kepengen nyari pujian uang, apakah sholat yang seperti ini? Jadi niat di sini niat dalam artian niat kita ibadah itu mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena innamal a'malu bin niat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita mencari ridha Allah, maka insya Allah akan meridhoi semua perbuatan kita. Tapi kalau niat kita ibadah, sholat bukan mencari ridha Allah, kepengen mencari pujian, ya itulah yang didapatkan di dunia. Pujian, dikatakan mau hebat, dikatakan mau alim, niat itu masalah. Maka oleh karena itu di awal ini, kita sebelum kita ibadah luruskan niat dulu, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat apa niat kita bagus, yang kedua rukun sholat kita yang kedua, ini kita langsung ya. Itu bagaimana kita berdiri bagi yang puasa. Ini penting juga. Jadi dalam ibadah itu kan yang harus kita perhatikan bagaimana kita ibadah itu tumakninah. Apa tumakninah? Itu sempurna dalam gerakan-gerakan ibadah sholat kita. Jadi sudah diawali dengan niat. Di awal, selanjutnya kita berdiri. Niat kita datang ke musola, masjid kan sudah ada niat memang, niatnya sudah ada, sudah bagus. Sudah niatnya bagus, lanjutkan apa? Berdiri. Berdiri tegak, jangan berdiri kaget, berdiri belum sempurna, masih goyang, masih bergaruk-garuk, langsung niat sholat, langsung sholat, jangan. Jadi kalau bisa ditenangkan dulu kita menghadap kiblat, berdiri tenang. Bismillah, kita buang galau-galau urusan dunia kita dulu, yang masih ada utang buang dulu, jangan ingat dulu utangnya, nggak usah dihitung-hitung, biarkan dulu. Berdiri tegak cuma kita tenangkan dulu diri kita. Makanya kita terkadang disunahkan untuk berdoa. Ada yang baca surat An-Nas di awal sebelum sholat tadi kan. Untuk apa tujuannya? Untuk biar menenangkan diri dulu. Kalau kami baca doa Rabbi a'udzubika min hamadzati syaitin, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar syaitan tidak mengganggu kita ketika sholat. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita sholat. Tegak, tenang, mantap. Sudah tenang, mantap, baru takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram? Bunyi takbiratul ihram itu mana kira-kira? Bunyi takbiratul ihram dulu. Pak, bunyi takbiratul ihram itu mana? Ragu-ragu. Kami sering ngajarkan sama anak-anak itu. Ya, karena itu tadi Pak. Terkadang anak-anak bingung. Kita tanya, coba nak sebut takbiratul ihram. Bunyi takbiratul ihram itu mana? Bingung. Maka terkadang maaf di TPA kami sekarang mulai agak lebih ditakkitkan lagi lah kalau bahasa, ditekankan lagi.
Jadi tidak cuma yuk kita berangkat sholat, tapi tidak disebutkan bacaan-bacaan, namanya dari ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, itu kadang anak-anak kita pada tahu. Makanya kita, ya itu tadi, dalam kita mengajar anak-anak berusaha pokoknya semudah mungkin anak-anak kita bisa memahami kita. Jadi telah dari berdiri tegak sempurna, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar. Bagaimana cara takbiratul ihram? Ada macam-macam versi, ada 2 versi paling tidak yang kuat. Ketika kita takbir mengangkat tangan, ada yang mengatakan takbir itu dari sejajar dengan bahu. Yang pertama, ada juga di bawah daun telinga. Biasanya kalau cowok kebanyakan itu sampai bahu. Jadi Allah. Dan ingat, telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Telapak tangan ini dihadapkan ke kiblat. Jadi jangan takbir, maaf kita gerak takbir, ya karena nak buru-buru tadi Pak. Kita kadang nak buru-buru, akhirnya gerak kita tidak cuma ini ada bagus. Ini takbir datang lalu Allahu Akbar. Tangannya gini, bukannya gini. Ini telapak tangan kita hadapkan ke kiblat. Jika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi letakkan tangan hati-hati, menghadap ke kiblat. Jangan sampai karena buru-buru kita tadi, akhirnya takbiratul ihram kita tidak sempurna. Jadi menghadap kiblat. Setelah kita pada tadi kan udah masuk kiblat. Makanya tadi kalau kita tidak buru-buru itu pertama itu tadi Pak. Kita mungkin yang gerak telat sholatnya, akhirnya itu tadi buat kita tergesa-gesa. Tapi kalau kita datangnya sudah dari awal, insya Allah, kita tegak, lamanter, apalagi maaf imamnya juga santai, tidak buru-buru, jadi bisa menyempurnakan gerak kita. Jadi rukun sholat kita itu memang benar-benar insya Allah sempurna. Jadi kalau mungkin 100% tidak, tapi kalau tidak kita berusaha untuk mendekati kesempurnaan itu. Jadi takbiratul ihram selanjutnya Allahu Akbar. Jadi masalah letak di mana letak ini? Dalam hadis itu yang pasti letak tangan itu diletakkan di atas pusat, di depan dada. Kalau yang kami baca dalam buku sifat salat Nabi, ada seperti itu. Di atas pusat. Di atas pusat itu berarti di sini yang bisa jadi bukti perut. Tapi memang ada sebagian uang yang di bawah, mana? Ya sudah biarlah. Mungkin dia ada dalil lain yang mereka temui. Kalau kami pribadi, itu meletakkan tangan kita di atas pusat, di depan dada. Dari buku sifat salat Nabi yang kami baca. Jadi takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram tadi sudah bagus. Selanjutnya apa yang keempat? Sudah takbir kita membaca apa? Nah, kalau doa kita itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya apa? Al-Fatihah. Jadi kalau doa kita itu sunnah. Kami izin dulu Pak. Oh, kaget kali ini Pak. Ibu belum minum ya? Belum ya? Bapak belum ya? Kaget tunggu, kasihan ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat, rukun sholat yang keempat itu Al-Fatihah. Nah ini juga Al-Fatihah ini hati-hati Pak. Jangan sampai kita main-main dengan Al-Fatihah tadi. Main-main dalam artian apa? Dia baca kita biasa-biasa baik, tidak memperhatikan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini kalau Al-Fatihah kita tidak bagus, salah, pengaruhnya kemana? Ibadah sholat kita maaf tidak punya nilai, jadi tidak dapat. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu salah bacanya. Ustaz, aku ini kan belum disomian, belum lancar nih mama, bagi dari terima sholat aku itu lain cerita Bu. Kalau memang kita merasa belum sempurna bacaan Fatihah kita, yang penting mau belajar. Jangan sampai sudah kita tahu kekurangan kita, Al-Fatihah misalnya kita gagal belajar, jangan. Dan juga mau menerima masukan dari wong lain. Karena kan yang tahu Fatihah kita benar apa tidak itu kan wong lain yang dengar kita.
Kita selama ini salah perasaan kalau di rumah ada kaca yang negur biasa-biasa benar, misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya di awal Bismillahirrahmanirrahim. Benar tak itu? Bu, benar tak Bu? Yang saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Benar tak Pak? Benar ya? Benar no? Tidak ada kata yang canggung ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana lah salahnya? Saya baca tadi Bismillahir. Lihat itu. Di Bismillah itu hanya hamzah apa kecil? Hamzah. Jadi bukan Bismillahir. Kalau hir itu di tenggorokan bunyinya. Bismillahir. Kalau hamzah itu haknya itu di dada, getarannya di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hir. Kami tadi baca hir. Nah, jadi itu hanya hakiki kalau hir. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim di dada getaran. Nirrahim. Itu bismillahnya baik. Yang sering maaf banyak kita keliru di situ Pak biasa. Selanjutnya misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tak yang canggung di situ? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dalam lafaz alhamdu itu hanya hamzah apa kecil? Hak kecil. Kalau hak kecil tadi kami katakan hewan, haknya di tenggorokan. Jadi bukannya alhamdu tapi alhamdu. Artinya beda Bu. Kalau alhamdu itu kita memuji Allah, segala puji bagi Allah, alhamdu. Tapi kalau alhamdu itu kecelakaan bagi Allah. Beda artinya. Makanya tadi kami katakan di awal, kita nak hati-hatinya dengan surat Fatihah kita. Ini kan banyak maaf ya, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita terkadang yang masih keliru. Makanya kita harus selalu belajar, mau belajar, ikut pengajian. Kalau ibu-ibu ini banyak pengajian. Yang susahnya bapak-bapaknya yang ganti pengajian. Ya, yang jarang pengajian ini bapak-bapaknya karena memang kesibukan, ya kan. Cuman itu tadi sesibuk-sibuk aku kita, pokoknya kalau bisa kita tetap harus mau belajar. Kalau ada yang ingatkan kita, misalnya kita jadi imam, ada yang ingatkan, bahwa kau kemarin bacanya kurang sempurna. Bacaan alamin, kamu baca alamin. Misalnya dibaca alif, bukannya dibaca ain. Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tenggorokan. Alamin bukannya alamin, beda. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim bukan Nir-Rahim. Jadi sekali lagi penting sekali kita perbaikan Al-Fatihah. Dan itu tadi kami katakan juga kalau ada yang ingatkan itu baca Al-Fatihah kamu salah. Jadi kasih tahu kita bersyukur benari Al-Fatihah kita. Tapi kalau bisa yang ngasih tahu juga harus bijak. Ini kadang ngasih tahunya mentang-mentang maaf. Apalagi yang ngasih tahu wong muda ya. Ngasih tahu wong tua misalnya gitu kan. Oh bapaknya udah tua baca Fatihah salah, marah kita dimarahin. Tahu siapa nih? Ya, marah. Harus bijak dalam memberitahu. Ada caranya gitu ya. Jadi kalau bisa kalau kita menegur wong ngasih tahu wong jangan tempat rame gitu kan. Bisa pikir sedikit, diajak ngobrol, jadi pelan-pelan. Jadi memang ya ada adab juga loh gitu. Siapa baik kalau di konten di depan wong rame ya, pasti kesinggung ya Pak. Singgung. Makanya pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi itu yang keempat, rukun yang keempat. Rukun yang kelima setelah Al-Fatihah Bu. Setelah kita membaca Al-Fatihah selesai, kalau surat pendek itu dalam sholat itu hukumnya apa?
Surat pendek hukumnya bu, baca surat pendek hukumnya bu, sunnah. Surat pendek itu sunnah. Jadi kalau kita baru belajar ngaji, tidak kata hafalan lain cuman misalnya kulhu baik, ya tidak apa-apa kulhu baik. Misalnya apa Yasin, misalnya baca Yasin, Yasin baik tapi ya apanya apa? Yasin, Allahu Akbar itu tidak apa-apa. Cuma apanya si huruf baik, Nun, sudah ada apa? Allahu Akbar. Tetap dapat ganjaran pahala. Karena kan ketika kita baca Al-Quran itu kan ganjaran pahala itu bukannya per ayat, bukan per kata Allah kasih ganjarannya, tapi per huruf. Di kulli harfin, setiap huruf itu ada nilai pahalanya insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu tadi, cuma jangan sampai cukup sampai di situ baik, tetap harus mau belajar. Jadi setelah kita rukun yang keempat dari Al-Fatihah, rukun yang kelima apa? Ruku. Ruku. Nah ini juga sama. Ruku juga kita harus benar-benar juga kita jaga. Ini terkadang kita ada ruku itu kan sudah Allahu Akbar, rukunya belum sempurna, masih posisi gini badannya. Ada yang rukunya sampai ke bawahnya. Kalau kita ini kan bukan mazhab Syafi'i yang namanya ruku itu kalau bisa cuma inanya itu lurus. Lurus badannya. Jadi ya seperti lurus lebih kurang. Jadi kalau di dalam perumpamaan itu kalau kita ditaruh air di pucuk badan kita ini, air itu tidak tumpah. Tidak tumpah. Dan boleh dinikmati, boleh dirasakan ketika ibu posisi ruku, posisinya sempurna seperti ini, maka yang dirasakan di sini nanti di betis kita di bawah, betis yang terasa. Jadi kalau kita posisi rukunya udah benar, tertarik nanti urat di betis kita ini, langsung kencang nih, enak, dinikmati. Makanya dalam hadis itu dikatakan, sholat itu misalnya sholat itu merupakan riyadhah bagi kita wong muslim, olahraga. Nah olahraga itu kan menyehatkan. Makanya banyak juga wong non muslim yang masuk Islam gara-gara melihat wong Islam kita sholat teratur, dari berdiri tegak yang kami katakan di awal, rukuknya bagus, posisinya dari segi kesehatan itu bagus. Kalau rukuk kita sempurna. Jadi jangan dulu, makanya kalau kita ruku Allahu Akbar, sempurnakan dulu. Ini kadang maaf sudah ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah, tidak kasih lagi cuma ringannya di situ. Kalau yang badannya kurus lemah, ringan badannya. Kalau yang badannya gemuk, wah sakit hati. Kita baru nak pelan-pelan Allah, sami Allah, sami Allah, enggak lagi. Maka karena itu kita penting sekali tumaknina dalam salat kita ruku tadi, ruku Allah Akbar, sempurnakan, sudah kita terasuk, di betis kita terasuk, baru kita baca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Agak lama dikit, kenapa? Itu tadi kan untuk biar sehat tubuh kita tadi. Kalau baru sebentar ya makanya nak ngerasakan nikmatnya sholat tadi. Jadi harus cuma ruku. Sudah ruku, tadi yang berapa tuh? 5 ruku. Selanjutnya apa yang ke-6? Iktidal. Maka bunyi iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang pendek, kalau nak panjang ditambahi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in. Kalau udah hafal Sami Allahu liman hamidah. Dan juga perlu diperhatikan, sudah kita ruku, Sami Allahu liman hamidah, jangan langsung sujud, sempurnakan dulu tegak gitu tadi. Sami Allahu liman hamidah, sudah tenang, baru Allahu Akbar, baru sujud. Jadi sekali lagi jangan terburu-buru kita dalam sholatnya tadi. Sudah sujud, tadi sudah bagus. Nah sujud juga sama, karena sujud itu Bapak Ibu boleh dirasakan. Jadi ketika kita sujudnya sudah benar, posisi kepala kita sudah benar di bawah, itu fungsinya itu sirkulasi darah dari atas tubuh kita ke bawah ke kepala kita nanti berputar. Nah disitulah insya Allah buat kesehatan bagi diri kita, terutama pemikiran otak kita. Jadi kalau kita yang pening kepalanya dikit, pening dikit gitu yang pening dikit,
mungkin suntuk pikirannya, lama lah di sujud, lama kan di sujudnya agak dilamukan itu. Terutama kalau misalnya sujud di akhir kan, kalau memang sujud di awal lama kurang, sujud di akhir dilakukan apa? Sambil berdoa. Rasakan setelah sujud lama itu nanti kita bangun, terasa enteng sekali kepala, enteng kepala. Kalau sujud ini benar. Jadi jangan lama-lama, kita jangan pelit-pelit dengan gerakan sholat kita. Jadi kita sempurnakan yang benar-benar. Biar rukun kita sholat ini tadi bagus tuh maknina. Sujud Allah. Ini kan terkadang kita kan tidak lihat uang sholatnya lama, mulai itu nak ngerutuk. Apalagi pas sholat tarawih misalnya gitu kan. Mamanya lama sholatnya kita lokak, dalu kita balik. Mulai ngerutuk. Jangan. Yang ngerutuk biasa, memang mungkin ada kesel ya. Tapi setelah itu udah hilangkan. Kenapa? Itu syaitan. Itu syaitan. Yang bisikan kita orang ngomong yang macam-macam dalam hati itu syaitan, lainnya syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu kan memang tidak pernah ikhlas, tidak pernah melihat umatnya Nabi Adam ini kalau ibadahnya bagus. Syaitan itu tidak ikhlas, tidak ikhlas. Makanya tuh dibisik-bisik gitu kalau melihat uang sholatnya bagus dikit, istilahnya lama mulai kita merutuk. Ulahnya syaitan. Makanya dia merutuk di awal taruhlah gitu kan, sudah selesai udah bismillah. Pokoknya kita datang untuk ibadah sholat ya bismillah. Jangan sampai tadi kami katakan di awal belum apa-apa, belum mulai sholat lah merutuk duluan, akhirnya niat sholatnya tadi rusak. Bukannya mencari ridha Allah tapi mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena tadi sholatnya tidak ikhlas. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Sujudnya sudah tadi. Selanjutnya bagus, setelah sujud kita duduk di antara dua sujud. Bisa kalau insya Allah kita buat duduk di antara dua sujud. Ini juga sama, posisinya harus kita sempurnakan. Sudah sujud, Allahu Akbar. Nah, terus kaki, jari-jari kaki belakang kalau bisa ditekuk gitu ya, ditekuk yang bisa. Kalau yang badan gemuk biasanya agak susah. Iya, kami malam gede, kerasa, kami badan kami gemuk juga gitu kan. Berusaha, tapi tetap kita berusaha untuk sempurna. Kita berusaha untuk sempurna. Bukan aku ngatain gemuk bu, sama-sama gemuk gitu. Jadi kita, makanya kan dari awal kan sudah dikatakan, bagi yang mampu. Karena Allah juga sudah ngatur kan, kalau kamu sholat bisa sambil berdiri. Kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, kita boleh sholat sambil duduk. Kalau sholatnya sambil duduk kita tidak bisa, masih berat karena kondisi tubuh kita atau kesehatan kita boleh duduk sholat sambil berbaring. Sholat berbaring tidak bisa juga, masih bisa kita sholat dalam hati pakai isyarat. Kalau sholat dalam hati tidak baca, panggil ke pagi dia minta disok, mati jadi. Kalau sholat dalam hati sudah tidak bisa lagi, berarti minta disolati. Ini Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah. Jadi itu tadi yang kelama. Duduk di antara dua sujud, duduk istirahah namanya, duduk istirahat. Yang namanya duduk istirahat itu kan tenang kan? Sudah tenang mata, baru baca. Apa bacanya Bu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa doa kita kepada Allah. Selesai. Selanjutnya yang ke-9 apa? Rukun sholat yang ke-9 duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat itu yang namanya duduk tahiyat. Kami sempat bertanya dulu sama ustaz kami di pondok ketika kita sholat masbuk, kan kita makmum ini kan ikut imam, Jadi ketika imam mana ustaz? Ketika imam posisinya duduk tahiyat akhir, kita masuk, duduknya mana tahiyat akhir atau duduk istirahah. Jadi apa dikatakan oleh Ustaz itu? Jadi yang namanya duduk tahiyat akhir itu satu kali dalam sholat. Jadi intinya ketika kita masuk, imam sudah duduk tahiyat akhir, kita duduk istirahah. Jadi karena duduk tahiyat akhir itu satu kali. Duduk tahiyat akhir itu kan ketika duduk kan pantat kita nempel ke semen, Nah kakinya melebar, itu duduk tahiyat akhir. Cuman memang ada sebagian kawan-kawan kita yang lain ketika duduk akhir-akhir duduknya biasa baik, duduk
seperti dulu istirahat, ya sudah biar telah, mungkin dia ada ilmunya dewe, gitu kan, yang pasti kita mengikuti sebagian atau kebanyakan lah kalau bahasa kitanya, kebanyakan wong kita yang dulu orang lama terus memang yang pasti memang ini mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi yang namanya duduk tahiyat akhir itu duduknya posisi pantat kita nempel ke semen, ke semen, bukan berpangkuan dengan kaki. Nah, itu yang ke-9 yang ke-10 apa Bu? Yang ke-10 tadi sudah duduk tahiyat akhir. Dan juga jangan lupa dalam kita membaca tasyahud itu ada yang wajib. Apa yang wajib? Kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat itu ada yang namakan Sayyidina, ada yang tidak namakan Sayyidina, boleh silakan. Yang pasti itu ada dalilnya masing-masing gitu ada dalilnya masing-masing. Jadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang terakhir di sini dalam buku ini yang ke-11, yang ke-12 itu memberikan salam kanan dan kiri, dan yang ke-13 terakhir. Jadi rukun salat itu kan ada 13. Yang ke-13 itu tertib. Nah, tertib. Kalau sudah tertib, insyaallah sempurnalah ibadah salat kita. Gerak rukun salat kita tinggal sekarang bagaimana kita bersama-sama sekali lagi. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah mengetahui bagaimana caranya, tinggal prakteknya dalam ibadah kita. Ya boleh prakteknya, karena terkadang kita ini banyak ada tahu ilmunya, tapi prakteknya tidak diamalkan benar-benar. Sayang. Bapak Arab itu mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Lebat daunnya, kamu baca kita nanam mangga, nanam mangga daunnya lebat, batangnya tinggi, tapi buahnya belum ada. Jadi masih kurang. Kita melihat mangga tetangga itu masih pendek, tapi buahnya lebatnya, lagi bisa menikmati. Nah, jadi intinya apa? Jadi walaupun ilmu itu sedikit, kita dapatkan ilmu, berusaha untuk kita amalkan. Makanya dalam hadis itu kan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah sesuatu itu walaupun satu ayat. Sudah dapat satu ayat, diamalkan. Satu ayat itu kita dapatnya tahu ini huruf A. Tahu sholat kemarin Ustaz kemarin ngajarkan bagaimana cara kita sholat yang bagus. Kalau kita sholat niatnya harus dibenarkan dulu di awal gitu ya. Niatnya harus benar, sudah niatnya bagus. Di awal berdiri tegak dulu sempurna, gitu kan, sempurna. Nah, ini diingatkan. Diingatkan untuk apa? Sekali lagi untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah ketika gerak kita sudah sempurna, rukun-rukun kita sudah sempurna, maka insyaallah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, kalau Bapak Ibu jangan sampaikan sama Bapak Polisi. Al-Fakir sekali lagi mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari kami pribadi. Sekali lagi kalau ada khilaf dan salah yang kami sampaikan, mohon kiranya dapat dimaafkan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama baca doa kepada majelis. Kena doa. Kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah semoga pertemuan kita pada pagi hari ini untuk menjadi pertemuan yang dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.